Halo para investor cerdas, selamat datang di channel investasi Anda, Harga Wajar, tempat kita membahas saham-saham menarik dengan analisa mendalam. Kali ini, kita akan mengulas salah satu raksasa sektor konsumer di Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur, Tbk, RINDF. Apakah saham ini undervalued dan layak masuk portofolio Anda? Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita lihat kinerja keuangan INDF. Berdasarkan laporan keuangan Q3 2024 yang telah di-annualized, laba bersih perusahaan mencapai 11,6 miliar rupiah, menghasilkan earnings per share (EPS) sebesar Rp1.330. Dengan angka EPS ini, Indofood menunjukkan profitabilitas yang cukup solid, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan jangka panjang. Dari sisi ekuitas, INDF mencatatkan ekuitas sebesar 65 miliar rupiah yang menghasilkan book value per share (BVPS) sebesar Rp7.409. Bagaimana dengan rasio utangnya? Debt to equity ratio (DER) sebesar 1,3, 5 kali masih dalam batas moderat untuk skala bisnis seperti Indofood. Ini menunjukkan perusahaan memiliki pengelolaan utang yang cukup baik, meskipun tetap perlu diwaspadai. Sekarang, bagian paling menarik, harga wajar saham. Menggunakan 3 metode valuasi. 1. Metode PER menunjukkan harga wajar di Rp15.961. Kedua, metode PBV memberikan harga wajar di Rp11.113. 3. Namun, metode DDF memperkirakan harga wajar lebih rendah di Rp3.990. Dengan harga pasar saat ini di Rp7.550, INDF tampak undervalued berdasarkan metode PER dan PBV, tetapi overvalued jika dilihat dari metode DDF. Perbedaan ini memberikan fleksibilitas bagi Anda untuk mempertimbangkan skenario investasi jangka pendek atau panjang. Mari kita bahas margin of safety. Berdasarkan metode PER, MOS mencapai 52,68%, sedangkan metode PBV menunjukkan MOS sebesar 32,04%. Namun, perlu diingat bahwa metode DDF justru menunjukkan nilai negatif 47,15%. Jadi, investor perlu lebih selektif dalam memilih metode valuasi sesuai strategi investasi masing-masing. Bagi Anda yang mengincar pendapatan pasif, INDF menawarkan dividen yield sebesar 3,52%, cukup menarik dibandingkan bunga deposito saat ini. Dengan asumsi dividen payout ratio, DPR, sebesar 20%, Anda dapat menikmati aliran dividen yang stabil. Dengan PER hanya 5,68 kali, jauh di bawah rata-rata sektor konsumer, sebesar 12 kali, saham INDF tampak murah di harga pasar saat ini. Bagi investor jangka panjang yang mencari peluang capital gain dan dividen, saham ini menawarkan prospek menarik. Namun, jangan lupa mempertimbangkan potensi risiko, terutama dari sisi leverage dan strategi pertumbuhan perusahaan. Jadi, bagaimana pendapat Anda? Apakah INDF layak untuk portofolio Anda? Tulis komentar di bawah dan bagikan video ini ke teman-teman investor lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Investasi bijak untuk masa depan cemerlang.